Hai semuanya, di dunia yang ramai oleh suara keras, ambisi tinggi, dan tuntutan untuk selalu terlihat kuat, seringkali kita lupa bahwa justru kelembutan hati adalah bentuk kekuatan yang paling jarang dimiliki, namun paling dibutuhkan. Kita hidup di zaman yang sering mengajarkan bahwa kuat itu identik dengan keras, tegas tanpa empati, dan tidak menunjukkan perasaan. Sejak kecil, banyak dari kita mendengar kalimat seperti jangan cengeng, jangan lemah, jangan terlalu perasa. Tanpa disadari, pesan-pesan ini membentuk cara pandang bahwa kelembutan adalah kekurangan, sesuatu yang harus ditekan agar bisa bertahan. Padahal, jika kita jujur melihat ke dalam diri, justru di momen-momen paling rapuh itulah kita benar-benar belajar tentang diri sendiri dan orang lain. Kelembutan hati bukan tentang mudah tersentuh lalu hancur, melainkan tentang kemampuan merasakan dengan utuh tanpa kehilangan arah. Orang yang berhati lembut bukan berarti tidak punya batas. Justru mereka tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus menjaga jarak. Mereka mampu mendengarkan tanpa menghakimi, memahami tanpa harus selalu menyetujui, dan hadir tanpa perlu menguasai. Dalam keseharian, kita bisa melihat bagaimana kelembutan sering disalahartikan. Ketika seseorang memilih bersikap tenang alih-alih membalas dengan kemarahan, ia dianggap kalah. Ketika memilih memaafkan daripada menyimpan dendam, ia dianggap lemah. Padahal, menahan diri dari reaksi impulsif membutuhkan tenaga batin yang jauh lebih besar dibandingkan meluapkan emosi sesaat. Kalian semua pasti pernah berada di titik di mana hati ingin membalas, ingin membuktikan, ingin menang. Namun memilih diam, memilih memahami, memilih tidak menyakiti balik, seringkali justru menyelamatkan kita dari luka yang lebih panjang. Kelembutan hati adalah keberanian untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang sering mendorong kita menjadi keras dan dingin. Ia lahir dari kesadaran bahwa setiap orang membawa beban masing-masing, luka yang tidak selalu terlihat, dan cerita yang tidak selalu sempat diceritakan. Ketika kita menyadari hal ini, empati tumbuh dengan sendirinya. Kita tidak lagi tergesa-gesa menilai, tidak cepat menyimpulkan, dan tidak mudah meremehkan perasaan orang lain. Disitulah kekuatan bekerja secara halus, tanpa sorotan, namun dampaknya nyata. Orang yang berhati lembut mampu menciptakan ruang aman, tempat orang lain merasa diterima apa adanya. Dan ruang aman ini adalah fondasi dari hubungan yang sehat, baik dengan pasangan, keluarga, teman, maupun diri sendiri. Kelembutan juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita semua pernah membuat kesalahan, mengatakan hal yang tidak seharusnya, atau mengambil keputusan yang keliru. Hati yang keras akan terus menghukum diri, sementara hati yang lembut mengajak belajar. Bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memahami bahwa tumbuh adalah proses yang tidak selalu rapi. Dengan kelembutan, kita memberi diri kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk menjadi lebih baik. Ini bukan sikap pasrah, melainkan sikap bertanggung jawab yang disertai welas asih. Kalian mungkin pernah bertemu orang yang terlihat tenang meski hidupnya tidak mudah. Mereka tidak banyak mengeluh, tidak juga memamerkan luka. Ketika berbicara, kata-katanya menenangkan, bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena mereka telah belajar menerima kenyataan dengan hati terbuka. Inilah kekuatan yang sering luput kita sadari. Kekuatan yang tidak berisik, tidak pamer, tetapi kokoh dari dalam. Dalam relasi sehari-hari, kelembutan hati berperan besar dalam cara kita berkomunikasi. Banyak konflik sebenarnya tidak terjadi karena perbedaan pendapat, melainkan karena cara menyampaikan yang melukai. Ketika hati kita lembut, kata-kata yang keluar pun cenderung lebih terjaga. Kita belajar memilih kalimat yang jujur tanpa menyudutkan, tegas tanpa merendahkan. Ini bukan tentang menjadi orang yang selalu mengalah, tetapi tentang memahami bahwa tujuan komunikasi bukan untuk menang, melainkan untuk saling mengerti. Kalian semua pasti pernah berada dalam percakapan yang membuat dada sesak, bukan karena topiknya berat, tetapi karena nada dan sikapnya menusuk.
Dari pengalaman itu, kita bisa belajar bahwa kelembutan adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan. Ia membuat kita mampu mendengar hingga tuntas, bukan sekedar menunggu giliran berbicara. Kelembutan juga mengajarkan kesabaran. Dalam dunia serba cepat, kita terbiasa ingin semuanya instan, termasuk hasil dari usaha dan perubahan orang lain. Padahal setiap orang memiliki ritme sendiri. Dengan hati yang lembut, kita belajar menghargai proses, baik proses diri sendiri maupun orang lain. Kita tidak memaksa, tidak mendesak, tetapi tetap mendukung. Kesabaran semacam ini bukan tanda pasif, melainkan bentuk kepercayaan bahwa pertumbuhan tidak bisa dipercepat dengan tekanan berlebihan. Ketika kita bersabar, kita memberi ruang bagi perubahan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kelembutan hati juga berkaitan erat dengan keberanian untuk jujur pada perasaan. Banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan menekan emosi, berpura-pura kuat, dan mengabaikan apa yang sebenarnya dirasakan. Dalam jangka panjang, hal ini justru melelahkan. Hati yang lembut mengajak kita untuk mengakui perasaan tanpa rasa malu. Sedih diakui sebagai sedih, takut diakui sebagai takut, lelah diakui sebagai lelah. Dengan pengakuan ini, kita tidak terjebak dalam kepura-puraan. Kita menjadi lebih utuh sebagai manusia. Kalian mungkin berpikir bahwa membuka perasaan akan membuat kita rentan disakiti. Itu benar, tetapi menutup diri sepenuhnya juga membuat kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar terhubung. Kelembutan bukan tentang membuka semua pintu tanpa seleksi, melainkan tentang tahu kepada siapa kita bisa berbagi dan sejauh mana. Ada kebijaksanaan di sana. Dalam menghadapi kegagalan, kelembutan hati memainkan peran penting. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, hati yang keras akan sibuk menyalahkan, baik diri sendiri maupun keadaan. Hati yang lembut memilih refleksi. Kita bertanya apa yang bisa dipelajari, bukan siapa yang harus disalahkan. Dengan cara ini, kegagalan tidak menjadi akhir, melainkan guru. Kita belajar bangkit tanpa harus merendahkan diri sendiri. Ini penting, karena terlalu keras pada diri justru membuat kita takut mencoba lagi. Kelembutan memberi keberanian untuk melangkah kembali, meski dengan langkah kecil. Kalian semua pasti pernah merasa tidak cukup, merasa tertinggal, atau merasa hidup orang lain lebih berhasil. Di momen seperti ini, kelembutan hati menenangkan kita dengan pengingat sederhana bahwa setiap orang punya garis waktu masing-masing. Tidak semua hal harus dicapai sekarang, tidak semua orang harus sampai di tempat yang sama. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa berhenti membandingkan dan mulai fokus pada perjalanan sendiri. Kekuatan sejati muncul ketika kita tidak lagi dikendalikan oleh tekanan eksternal, tetapi bergerak sesuai nilai yang kita yakini. Kelembutan hati juga tercermin dalam cara kita memperlakukan diri sendiri saat sendirian. Banyak orang terlihat ramah dan pengertian pada orang lain, tetapi sangat keras pada diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan, menghukum kesalahan kecil, dan jarang memberi apresiasi atas usaha yang sudah dilakukan. Padahal, hubungan terpanjang dalam hidup adalah hubungan dengan diri sendiri. Jika hubungan ini dipenuhi kritik tanpa jeda, perlahan kita akan kehilangan semangat. Dengan kelembutan, kita belajar berbicara pada diri dengan nada yang lebih manusiawi. Bukan berarti memanjakan, tetapi mengakui usaha dan keterbatasan. Kita belajar mengatakan bahwa sudah cukup untuk hari ini, bahwa tidak apa-apa jika belum sampai tujuan. Kalian semua layak mendapatkan perlakuan baik, termasuk dari diri sendiri. Dalam menghadapi orang-orang yang menyakiti, kelembutan hati sering dianggap sebagai pilihan yang mustahil. Banyak yang berpikir bahwa bersikap lembut berarti membiarkan diri terus dilukai. Padahal, kelembutan tidak meniadakan batas. Justru dari hati yang lembut, batas yang sehat bisa dibangun dengan tegas tanpa kebencian. Kita bisa memilih menjauh tanpa harus membalas, mengatakan tidak tanpa rasa bersalah berlebihan. Ini adalah bentuk kekuatan yang matang. Kita tidak lagi bereaksi dari luka, tetapi bertindak dari kesadaran. Dengan cara ini, kita melindungi diri tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Kelembutan juga membantu kita menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita. Ada kalanya niat baik disalahartikan, usaha tidak dihargai, dan ketulusan tidak dibalas setimpal. Jika hati kita keras, kekecewaan ini bisa berubah menjadi sinisme. Namun dengan kelembutan, kita belajar melepaskan ekspektasi yang terlalu tinggi.
Kita berbuat baik bukan untuk mendapat balasan, tetapi karena itu sejalan dengan nilai yang kita pegang. Ini membuat hati lebih ringan. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah karena terus berharap orang lain berubah atau menghargai. Di titik ini, kelembutan mengajak kita kembali pada kendali diri. Kita tidak bisa mengatur reaksi orang lain, tetapi kita bisa memilih sikap sendiri. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kelembutan hati menjadi jangkar. Ia membantu kita tetap tenang ketika keadaan tidak stabil. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita percaya bahwa kepanikan tidak menyelesaikan masalah. Dengan hati yang lembut, kita mampu menghadapi kesulitan dengan kepala dingin dan hati terbuka. Kita tidak menolak kenyataan, tetapi juga tidak menyerah padanya. Ada keseimbangan antara menerima dan berusaha. Inilah yang membuat kelembutan menjadi sumber daya batin yang berharga. Ia tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi membantu kita melewatinya dengan lebih bijak. Kalian semua mungkin bertanya bagaimana cara menumbuhkan kelembutan di tengah kerasnya hidup. Jawabannya tidak instan. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil, seperti berhenti sejenak sebelum bereaksi, mencoba memahami sudut pandang lain, dan memberi waktu pada diri untuk merasa. Dari kebiasaan inilah, hati perlahan melunak tanpa kehilangan kekuatan. Kelembutan bukan sesuatu yang kita pakai saat keadaan mudah, tetapi sesuatu yang kita latih justru ketika keadaan sulit. Disitulah nilainya terlihat. Ketika kita mampu tetap lembut meski dunia tidak selalu ramah, disitulah kita menemukan kekuatan sejati. Pada akhirnya, kekuatan dalam kelembutan hati adalah tentang memilih cara hidup yang selaras dengan nilai kemanusiaan. Kita tidak hidup sendirian, dan setiap interaksi meninggalkan jejak. Dengan hati yang lembut, jejak yang kita tinggalkan cenderung menenangkan, bukan melukai. Ini bukan idealisme kosong, melainkan pilihan sadar untuk tidak ikut menambah beban dunia yang sudah berat. Kalian semua memiliki pengaruh, sekecil apapun, terhadap lingkungan sekitar. Satu sikap sabar bisa meredakan konflik, satu kata empati bisa menguatkan, satu tindakan tulus bisa mengubah hari seseorang. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi terasa. Kelembutan bekerja seperti air yang mengikis batu, perlahan namun konsisten. Dalam perjalanan hidup, kita akan terus dihadapkan pada pilihan antara mengeraskan hati atau melunakkannya. Setiap pengalaman pahit bisa menjadi alasan untuk menutup diri, atau justru menjadi pelajaran untuk lebih memahami. Pilihan ini tidak mudah, dan tidak selalu berhasil. Ada hari di mana kita lelah dan gagal bersikap lembut. Itu manusiawi. Yang penting adalah kesediaan untuk kembali mencoba. Kelembutan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang niat yang terus diperbaharui. Ketika kita jatuh pada sikap keras, kita bisa kembali mengingat mengapa kita memilih jalan ini. Bukan karena lemah, tetapi karena kita ingin hidup dengan hati yang utuh. Kalian semua pantas hidup dengan damai, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Damai yang lahir dari penerimaan, bukan penyangkalan. Dari keberanian untuk merasakan, bukan menghindar. Kelembutan hati memberi kita akses pada damai semacam ini. Ia mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk berharga. Kita cukup menjadi manusia yang mau belajar, mau memahami, dan mau tumbuh. Dalam dunia yang sering memuja pencapaian, kelembutan mengingatkan kita bahwa nilai hidup tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari cara. Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi diri sendiri, dan cara kita merespons kehidupan. Semua ini membentuk kualitas hidup yang sering tidak terlihat, tetapi sangat dirasakan. Ketika suatu hari kalian merasa dunia terlalu keras, ingatlah bahwa menjaga kelembutan hati bukanlah kekalahan. Itu adalah bentuk perlawanan paling tenang namun bermakna. Perlawanan terhadap sikap acuh, terhadap kekerasan emosional, terhadap kebiasaan saling melukai. Dengan memilih tetap lembut, kita memilih untuk tidak kehilangan diri sendiri. Dan mungkin, tanpa kita sadari, pilihan ini juga memberi izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kelembutan menular, sama seperti kekerasan. Ketika satu orang berani bersikap lembut, ia membuka kemungkinan bagi lingkaran kebaikan yang lebih luas. Inilah kekuatan yang jarang dibicarakan, tetapi sangat dibutuhkan. Kekuatan yang tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi hadir dengan konsisten. Kekuatan dalam kelembutan hati yang menjaga kita tetap manusia di tengah dunia yang terus berubah. Ada satu hal menarik tentang kelembutan hati yang sering tidak kita sadari, yaitu kemampuannya menjaga kewarasan di tengah tekanan hidup. Banyak orang terlihat kuat dari luar, sibuk mengejar target, memenuhi ekspektasi, dan berusaha terlihat baik-baik saja. Tetapi di dalamnya rapuh dan mudah meledak. Hati yang keras seringkali bukan tanda kekuatan,
melainkan mekanisme bertahan dari rasa takut dan lelah yang tidak sempat diolah. Kelembutan justru memberi ruang untuk bernapas. Ia mengizinkan kita berhenti sejenak, menyadari bahwa hidup tidak harus selalu dikejar dengan napas tersengal. Ketika hati lembut, kita lebih peka terhadap tanda-tanda kelelahan, baik fisik maupun emosional. Kita tahu kapan harus melanjutkan dan kapan harus beristirahat tanpa merasa bersalah. Kalian semua pasti pernah memaksakan diri, berpikir bahwa berhenti berarti kalah. Padahal, berhenti sejenak seringkali justru menyelamatkan arah. Kelembutan membantu kita mendengar sinyal tubuh dan batin sebelum semuanya runtuh. Dalam dunia yang kompetitif, sikap ini sering dianggap tidak ambisius. Namun, siapapun yang pernah mengalami kelelahan panjang tahu bahwa menjaga diri adalah bentuk tanggung jawab. Kelembutan hati membuat kita tidak mengukur nilai diri hanya dari produktivitas. Kita mulai menghargai keberadaan, bukan hanya pencapaian. Kita belajar bahwa menjadi manusia tidak sama dengan menjadi mesin. Ada hari-hari ketika cukup bangun dan bertahan sudah merupakan keberhasilan. Dengan sudut pandang ini, hidup terasa lebih lapang. Tekanan memang tidak hilang, tetapi cara kita memikulnya menjadi lebih sehat. Kelembutan juga mempengaruhi cara kita menghadapi perubahan. Hidup jarang berjalan lurus, dan seringkali kita dipaksa beradaptasi dengan hal-hal di luar kendali. Hati yang keras cenderung melawan kenyataan, menolak perubahan dan terjebak dalam penyesalan. Hati yang lembut lebih lentur, ia mungkin terluka tetapi tidak kaku. Ia mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Kita tidak harus menyukai semua perubahan, tetapi dengan kelembutan, kita bisa menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Ini memberi kita ruang untuk belajar dan bertumbuh. Kalian mungkin pernah merasa kehilangan arah ketika rencana besar gagal. Di momen seperti itu, kelembutan membantu kita bertanya dengan jujur, bukan menghakimi diri. Apa yang bisa dipelajari, bukan apa yang salah dengan diri. Dari pertanyaan ini, muncul langkah-langkah kecil yang realistis. Kelembutan membuat kita fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang, bukan terjebak pada apa yang seharusnya terjadi. Dalam hubungan dengan orang lain, kelembutan juga berfungsi sebagai penyeimbang ego. Setiap orang membawa kepentingan dan sudut pandang masing-masing. Tanpa kelembutan, perbedaan mudah berubah menjadi konflik berkepanjangan. Dengan kelembutan, kita mampu menahan keinginan untuk selalu benar. Kita menyadari bahwa dipahami tidak selalu berarti disetujui. Ada kedewasaan dalam menerima perbedaan tanpa harus memaksakan keseragaman. Ini membuat hubungan lebih tahan lama dan jujur. Kalian semua tentu lebih nyaman berada di dekat orang yang bisa mendengarkan tanpa meremehkan. Orang seperti itu biasanya memiliki hati yang lembut. Mereka tidak sibuk menggurui, tetapi hadir. Kehadiran semacam ini memberi rasa aman yang sulit dijelaskan, tetapi sangat dirindukan. Kelembutan hati juga mengajarkan kita cara menghadapi rasa kecewa tanpa berubah menjadi pahit. Kekecewaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, entah datang dari orang terdekat, dari keadaan, atau dari diri sendiri. Jika tidak diolah, rasa ini bisa menumpuk dan mengeras menjadi sinisme. Hati yang lembut tidak menolak kekecewaan, tetapi juga tidak membiarkannya menguasai. Kita mengakui rasa sakitnya, merasakannya secukupnya, lalu perlahan melepaskannya. Proses ini tidak instan dan seringkali berulang. Namun dengan kesadaran, kita tidak terjebak di dalamnya. Kalian semua pasti pernah merasa harapan runtuh. Di titik itu, ada pilihan antara menutup hati rapat-rapat atau tetap membukanya dengan hati-hati. Kelembutan memilih opsi kedua, meski risikonya lebih besar. Karena menutup hati sepenuhnya memang terasa aman, tetapi juga membuat hidup kehilangan warna. Dengan hati yang lembut, kita tetap memberi kesempatan pada kemungkinan baik, tanpa mengabaikan pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Ini adalah keseimbangan yang tidak mudah, tetapi sangat berharga. Kelembutan juga membantu kita mengelola amarah. Amarah sering muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan atau kekecewaan. Ia adalah emosi manusiawi. Namun, tanpa kelembutan, amarah mudah berubah menjadi tindakan yang merusak. Hati yang lembut tidak menekan amarah, tetapi mengarahkannya.
Kita belajar mengekspresikan ketidaksetujuan dengan cara yang tidak melukai. Kita menyadari bahwa melampiaskan amarah mungkin memberi kelegaan sesaat, tetapi sering meninggalkan penyesalan. Dengan kelembutan, kita memberi jeda antara perasaan dan tindakan. Jeda inilah yang melindungi kita dari keputusan impulsif. Kalian mungkin pernah menyesal setelah berkata kasar atau bertindak terburu-buru. Dari pengalaman itu, kita belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan menahan diri. Dalam menghadapi kritik, kelembutan hati juga berperan penting. Tidak semua kritik disampaikan dengan cara yang baik dan tidak semua kritik benar. Hati yang keras akan langsung defensif atau menyerang balik. Hati yang lembut mencoba memilah. Kita bertanya, apakah ada hal yang bisa dipelajari, tanpa harus menerimanya mentah-mentah? Dengan sikap ini, kita tumbuh tanpa kehilangan harga diri. Kita tidak runtuh oleh penilaian orang lain, tetapi juga tidak menutup diri dari masukan yang berguna. Ini membuat kita lebih stabil secara emosional. Kelembutan memberi jarak sehat antara diri dan opini luar. Kita tidak lagi mendefinisikan diri semata-mata dari penilaian orang. Dalam kehidupan sosial, kelembutan hati sering menjadi perekat yang tidak terlihat. Ia muncul dalam hal-hal sederhana, seperti memberi waktu untuk mendengarkan, mengingat hal kecil tentang orang lain, atau bersikap sabar ketika orang lain sedang tidak baik-baik saja. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak sepele, tetapi dampaknya besar. Kalian semua pasti pernah merasa sangat berarti, hanya karena ada satu orang yang mau mendengar tanpa menyelah. Itulah kekuatan kelembutan. Ia tidak membutuhkan panggung besar, cukup konsistensi. Dalam jangka panjang, kelembutan membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari hubungan apapun. Tanpa kepercayaan, hubungan mudah retak. Dengan kelembutan, hubungan punya ruang untuk tumbuh dan pulih. Kelembutan hati juga berkaitan dengan cara kita memandang hidup secara keseluruhan. Ketika hati keras, hidup sering terasa seperti medan perang yang harus dimenangkan. Setiap hari menjadi ajang pembuktian. Setiap kegagalan terasa seperti ancaman. Dengan hati yang lembut, hidup dilihat sebagai perjalanan yang penuh pembelajaran. Ada tantangan, tetapi juga ada ruang untuk menikmati proses. Kita tidak lagi terburu-buru sampai tujuan, karena kita sadar bahwa perjalanan itu sendiri membentuk kita. Kalian semua mungkin pernah terlalu fokus pada hasil, sampai lupa menikmati langkah-langkah kecil yang sudah ditempuh. Kelembutan mengingatkan kita untuk hadir di momen sekarang, tidak terjebak di masa lalu, tidak cemas berlebihan tentang masa depan. Hadir sepenuhnya membuat hidup terasa lebih nyata dan bermakna. Dalam menghadapi ketidakpastian, kelembutan hati memberi ketenangan. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi, dan itu wajar. Hati yang keras ingin kontrol penuh, dan ketika kontrol itu hilang, muncul kecemasan. Hati yang lembut menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Penerimaan ini bukan menyerah, melainkan bentuk kebijaksanaan. Kita fokus pada hal-hal yang bisa dilakukan dan melepaskan yang di luar jangkauan. Dengan cara ini, energi kita tidak habis untuk melawan hal yang tidak bisa diubah. Kalian semua pasti pernah merasa cemas tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Kelembutan membantu kita kembali ke realitas saat ini, di mana kita masih bisa bernafas dan melangkah. Kelembutan juga mempengaruhi cara kita memaknai keberhasilan. Tanpa kelembutan, keberhasilan mudah menjadi sumber tekanan baru. Kita takut kehilangan, takut gagal mempertahankan, takut dianggap menurun. Dengan kelembutan, keberhasilan disyukuri tanpa dilekati rasa takut berlebihan. Kita menikmati hasil kerja keras tanpa harus terikat padanya. Jika suatu hari keadaan berubah, kita tahu bahwa nilai diri tidak ikut runtuh. Ini memberi kebebasan batin yang jarang dimiliki. Kalian semua pantas merasakan kebebasan ini, di mana pencapaian menjadi bagian dari hidup, bukan penentu harga diri. Dalam menghadapi kehilangan, kelembutan hati menjadi penopang yang penting. Kehilangan bisa datang dalam berbagai bentuk, orang, kesempatan, atau versi diri yang pernah kita kenal. Hati yang keras mungkin mencoba mengabaikan rasa duka, berpura-pura kuat. Hati yang lembut mengizinkan diri berduka. Kita menangis, merasa sedih, dan mengakui rasa kehilangan. Proses ini menyakitkan, tetapi juga menyembuhkan. Dengan melewati duka, kita memberi ruang bagi pemulihan.
Kalian semua pernah kehilangan sesuatu yang berarti. Dari pengalaman itu, kita belajar bahwa merasakan sakit bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita peduli. Kelembutan menjaga kepedulian itu tetap hidup tanpa membuat kita tenggelam. Dalam kehidupan spiritual atau batin, kelembutan hati membuka jalan pada rasa syukur. Ketika hati tidak dipenuhi tuntutan berlebihan, kita lebih mudah melihat hal-hal baik yang sering terlewat. Kita mensyukuri hal sederhana seperti kesehatan, pertemanan, atau kesempatan belajar. Rasa syukur ini bukan penyangkalan atas kesulitan, tetapi keseimbangan. Kita mengakui yang sulit tanpa melupakan yang baik. Dengan sikap ini, hidup terasa lebih utuh. Kalian semua mungkin tidak selalu punya hidup yang mudah, tetapi selalu ada hal kecil yang layak dihargai. Kelembutan membantu kita melihatnya. Pada akhirnya, menjaga kelembutan hati adalah keputusan yang harus diambil berulang kali. Tidak ada jaminan bahwa dunia akan selalu membalas dengan kebaikan. Akan ada hari-hari ketika sikap lembut disalahpahami, dimanfaatkan, atau dianggap remeh. Di titik ini, kita mungkin tergoda untuk mengeras, untuk menutup diri, untuk berhenti peduli. Namun, disitulah ujian sesungguhnya. Kelembutan bukan tentang hasil yang kita dapatkan, tetapi tentang siapa kita memilih untuk menjadi. Dengan tetap lembut, kita menjaga integritas diri. Kita tidak membiarkan perilaku orang lain menentukan nilai dan sikap kita. Kalian semua memiliki kendali atas pilihan ini. Setiap hari, dalam interaksi kecil, dalam respon spontan, dalam cara kita berbicara pada diri sendiri. Kelembutan bukan sesuatu yang besar dan dramatis. Ia hadir dalam keputusan kecil yang konsisten, dalam memilih mendengar alih-alih menghakimi, memilih memahami alih-alih menyerang, memilih sabar alih-alih reaktif. Keputusan-keputusan ini membentuk karakter. Dalam jangka panjang, karakter inilah yang menentukan kualitas hidup. Kelembutan hati juga memberi warisan yang tidak terlihat. Cara kita bersikap mempengaruhi orang-orang di sekitar, terutama mereka yang dekat. Anak-anak, pasangan, teman, bahkan rekan kerja belajar dari contoh, bukan dari nasihat. Ketika kita menunjukkan bahwa kelembutan bisa berjalan seiring dengan ketegasan, bahwa empati tidak meniadakan batas, kita memberi contoh hidup yang sehat. Kalian semua mungkin tidak sadar siapa saja yang memperhatikan, tetapi pengaruh itu nyata. Kelembutan menciptakan lingkaran yang meluas, dari satu orang ke orang lain. Dalam dunia yang sering penuh kebisingan dan konflik, keberadaan orang-orang berhati lembut adalah penyeimbang. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi kehadirannya terasa. Mereka menjadi tempat bersandar, sumber ketenangan, dan pengingat bahwa hidup tidak harus selalu keras. Kalian semua bisa menjadi orang seperti itu, tanpa harus perfect. Cukup dengan kesediaan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ketika kita lelah, kita boleh beristirahat. Ketika kita gagal, kita boleh belajar. Kelembutan memberi izin untuk menjadi manusia sepenuhnya. Dan disitulah letak kekuatannya. Kekuatan yang tidak mengandalkan dominasi, tetapi keteguhan. Keteguhan untuk tetap manusiawi, tetap peduli, dan tetap terbuka. Di tengah dunia yang terus berubah, nilai ini tidak pernah usang, justru semakin dibutuhkan. Dengan menjaga kelembutan hati, kita tidak hanya melindungi diri dari kekerasan dunia, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih layak dihuni. Dan mungkin di akhir hari, itulah bentuk kekuatan paling bermakna yang bisa kita miliki.